Perkenalkan, saya Sufia Asri Mulyawati, merupakan dosen bagian mikrobiologi pada program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Video ini merupakan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Respirasi. Mata kuliah Sistem Respirasi ini dengan kode mata kuliah KAZ 62025-001 merupakan mata kuliah ilmu kedokteran yang wajib bagi mahasiswa semester 5 dengan bobot 4 SKS, yaitu 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini juga diampu oleh 15 dosen lainnya dari berbagai bidang ilmu yang bervariasi. Secara umum, mata kuliah ini membahas segala aspek yang berkaitan dengan sistem respirasi, mulai dari definisi dan terminologi, etiologi, patogenesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, radiologi, penegakan diagnosis, penata laksanaan farmakologi dan non-farmakologi, serta edukasi terkait penyakit sistem respirasi. Beberapa capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini mencakup area sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dari CPL tersebut diturunkan ke dalam 7 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK1, yaitu mampu mengaplikasikan ilmu anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, mikrobiologi pada penyelesaian masalah penyakit sistem respirasi. Untuk CPMK2, yaitu mampu menganalisis fisiologis dan patofisiologis penyakit sistem respirasi berdasarkan landasan ilmiah ilmu kedokteran dan kesehatan terakhir. CPMK3, yaitu mampu memilih dan menggunakan data klinis serta pemeriksaan penunjang secara rasional. CPMK4, mampu menegakkan diagnosis penyakit sistem respirasi. CPMK5, mampu menguraikan tata laksana penyakit sistem respirasi, farmakologi maupun non-farmakologi sesuai kompetensinya secara holistik. CPMK6, mampu menjelaskan dan melakukan edukasi terkait bahaya dan pencegahan penularan penyakit sistem respirasi. CPMK7, mampu menerapkan prinsip etik dan profesionalisme pada kasus-kasus sistem respirasi. Dari CPMK tersebut, terdapat 11 sub CPMK yang akan dicapai selama proses pembelajaran pada kuliah ini, dengan beberapa bahan kajian yang meliputi epidemiologi dan pencegahan penyakit sistem pernapasan, anatomi, histologi, fisiologi, biokimia sistem pernapasan, penyakit sistem pernapasan pada dewasa, penyakit sistem pernapasan pada anak, penyakit saluran pernapasan atas, alat-alat dan teknik pemeriksaan saluran pernapasan atas, struktur anatomi normal pada chest X-ray dan teknik pemeriksaan chest X-ray, gambaran radiologi penyakit parenkim paru, neonatal lung disease, kelainan pleura dan diafragma, bakteri, jamur, dan virus penyebab infeksi saluran pernapasan, pemeriksaan laboratorium penyakit sistem pernapasan, penata laksanaan gizi pada penyakit sistem pernapasan, patologi anatomi sistem pernapasan, dan terapi farmakologi sistem pernapasan, serta terapi oksigen pada sistem pernapasan. Juga mencakup tumor paru, tumor mediastinum, yang terakhir adalah prinsip etik pada kasus sistem respirasi. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk kuliah, praktikum, maupun responsi dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan discovery learning. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah DIA, yaitu delivery, yang merupakan proses penyampaian materi di kelas, interaction, proses tanya jawab selama proses pembelajaran di kelas maupun melalui tugas mandiri, dan assessment terhadap hasil belajar mahasiswa dengan memanfaatkan media aplikasi Examnet. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses kegiatan perkuliahan di kelas dan kegiatan praktikum di laboratorium dari salah satu topik di mata kuliah sistem respirasi, yaitu pada bagian mikrobiologi dengan topik pemeriksaan sputum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Sebelum kita memulai pelajaran, ya, kuliah kita, ada baiknya kita perkenalan dulu supaya katanya sih tak kenal maka tak sayang. Ya. Saya absen dulu. Yang pertama Muhammad Sodrin. Hadir, Bu. Fadia.
Saki, Naura, Sahnas, Syafira. Oke, hadir semua ya. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nah, nama saya itu Ibu Sufia Asri Mulyawati. Biasa dipanggil dengan Ibu Pia. Nah, kalau ada yang suka kue Pia, berarti ingat saya. Oke ya. Sebelum kita belajar, biasanya itu kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Oke. Saya persilahkan kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Nah, dari pagi tadi itu kita sudah belajar sistem respirasi ya, mulai dari dasar-dasar. Nah, jadi kita review mulai dari anatomi, histologi, fisiologi, sama biokimia. Nah, dan beberapa dokter tadi juga sudah menyampaikan materi khusus tentang mikrobiologi, baik itu bakteri, jamur, ataupun virus. Nah, saya mungkin akan spesifik lebih ke pemeriksaannya, ya, pemeriksaan sputum. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke pemeriksaan sputum, saya mau nanya dulu. Ada enggak yang masih ingat materi tadi pagi itu, sputum itu apa sih? Saya, Bu. Silahkan. Terima kasih, Bu, atas kesempatan telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sodrin Redmanek dengan NIM K1A12507. Jadi, menurut saya itu sputum merupakan bahan yang diekstraksikan dari traktus tracheobronchial dan dikeluarkan dengan cara membatukan. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya. Oke, dengan kata lain apa? Nama lain dari sputum? Oke. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang pemeriksaan sputum. Nah, di panduannya kalian itu sudah dibagikan tadi ya, beberapa hal. Oke, sebelumnya itu kita masuk ke apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang paling penting adalah kita mampu melakukan pemeriksaan secara mikrobiologis. Nah, di mana kita buat preparat apus dulu, nanti yang selanjutnya adalah kita pewarnaan tahan asam. Nah, ini dia tahapan diagnosis infeksi saluran napas. Mau dia saluran napas atas ataupun saluran napas bawah, kita pemeriksaannya ini. Kita mulai dari pengambilan spesimen, ya. Biasanya itu sputum, jarang kalau darah, ya. Terus kita biasa menggunakan mikroskopis dengan pewarnaan. Nah, ini sebentar yang akan kita praktikumkan. Jadi sebelum kita praktikum, saya jelaskan dulu. Kita cuma membahas yang ini sekarang, mikroskopis dengan pewarnaan. Oke, ada yang mau bantu saya bagaimana sih cara mengambil spesimen? Ada berapa tahap itu? Ada? Saya, Bu. Oke, silahkan. Baik, Bu. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Inzadi Wawatasliba dengan NIM K1A1250717. Jadi langkah pertama yang kita sediakan yaitu pot dahak bertutup, bersih, baru, dan bermulut lebar. Di mana diameternya ini kurang lebih 5 cm, Bu. Oke, makasih. Itu kesemuanya ada 9 ya. Silahkan dibaca dengan seksama. Ya. Yang paling penting itu adalah pada saat kita mengumpulkan spesimen, ya, dia tempatnya itu harus di lapangan yang terbuka. Coba cek ya. Jadi modelnya itu ruangan terbuka, kita pegang pot dahaknya, ya kan? Terus di dekat situ itu nanti harus ada wastafel. Jadi selesai kita membuang dahak di dalam pot, itu kita wajib untuk cuci tangan. Itu yang paling penting. Bukan kita mengambil dahak itu bukan di daerah tertutup. Oke, tadi setelah kita menyiapkan pengambilan sampel ini ya, terus sebelum kita ke pemeriksaan, kita dekontaminasi dulu sampelnya. Kenapa kita dekontaminasi? Dengan harapan bahwa kuman yang akan kita temukan nanti setelah pewarnaan itu betul-betul kuman, tidak mengikut dengan jaringan-jaringan atau sel-selnya. Nah, dekontaminasi sampel ini yang perlu kita ingat adalah dia dikerjakan di ruangan yang aseptik. Nah, biasanya kita pakai untuk dekontaminasi sampel ini kita biasanya pakai laminar airflow atau biosafety cabinet. Nah, kenapa? Dengan harapan kita, ya kan, yang kerja itu tidak terkontaminasi dengan sampel. Terus sampel juga tidak dikontaminasi oleh barang yang di sekelilingnya.
selanjutnya kita ke pemeriksaan spesimen. Nah, dari pemeriksaan sini biasanya itu banyak macam. Apakah misalnya dari pemeriksaan itu kita mau pemeriksaan pewarnaan saja, atau misalnya kita mau kultur, ya kan? Atau kita mau langsung ke Gen Expert. Nah, di sini. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke pewarnaan tahan asam. Kenapa dinamakan tahan asam? Ya kan? Karena pewarnaan ini biasanya sih dikhususkan untuk bakteri yang memiliki sifat tahan asam. Nah, metodenya itu ada banyak ya. Tapi ini saya tulis ada dua. Yang pertama itu adalah Sil-Nielsen. Yang kedua adalah Tansil atau modifikasi Quignon. Nah, bedanya adalah kalau kita mau mendeteksi ini Mycobacterium tuberculosis, ini yang pink-pink ini, ya kan? Itu kita harus pakai pewarnaan yang tahan asam karena MTB itu dia punya lapisan ya, asam tio, ya. Dia itu yang melindungi dinding selnya ini ya. Jadi kalau misalnya kita pengamatan pewarnaan cuman dengan pewarnaan gram, yang akan teramati itu cuman ini saja, yang biru-biru ini saja. Kita tidak bisa dapat ini. Jadi kita tidak tahu apakah warna ini nanti itu apakah bakteri MTB atau bukan. Nah, ini dia metode Sil-Nielsen-nya. Nah, yang harus kita siapkan adalah preparat apus yang kita sudah buat. Nah, ini beberapa reagen pewarnaan. Nah, yang pertama itu adalah larutan karbonfusin, alkohol asam, sama larutan metilen blue. Nah, kenapa kita pakai alkohol asam? Supaya bisa memecah asam yang tadi. Memecah asam yang tadi supaya satnya ini, sat karbonfusinnya ini dia masuk. Nah, ini dia metodenya. Sat warna primer dulu, yang karbonfusin dulu kita tetesi di preparat apus. Di pertemuan sebelumnya juga itu kita sudah belajar bagaimana membuat preparat apus, ya kan? Terus setelah kita tetesi dengan larutan karbonfusin, kita panasi. Nah, supaya jaringannya itu dia agak rusak. Nah, nanti setelah dipanasi ini, ya kan? Tapi dia dipanasinya juga tidak langsung di atas api. Paling di atas uap biasanya. Sampai dia berbuih sedikit, baru kita tetesi dengan alkohol asam. Nah, di sini 1 menit misalnya, terus alkohol asam juga. Nah, nanti terakhir itu adalah kita kasih dia satu warna tanding. Ya, metilen blue. Nah, yang merah-merah ini ya, itu adalah bakteri MTB, Mycobacterium tuberculosis. Yang ini. Nah, di sini yang jauh lebih banyak. Nah, itu malah yang biru-biru itu masih tinggal sedikit. Nah, kayak ini kan sudah tadi ya, ini sudah, ya kan? Sudah kita pengamatan. Nah, selanjutnya kita interpretasi. Nah, interpretasinya bagaimana? Ya, kita mulai dari sini. Kalau misalnya ada pasiennya kita curiga kayaknya dia ini MTB deh. Ya dia menderita TB. Nah, ambil sampelnya itu dalam 3 waktu. Jadi sewaktu pagi sama sewaktu. Sewaktu dia datang, ya kan? Misalnya di puskesmas, sewaktu dia datang di puskesmas, ya kan? Terus kasih dia pot yang baru untuk dia bawa pulang. Nah, itu lagi dia simpan sputumnya, bangun pagi, ya kan? Dia simpan sputumnya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu pada saat dia datang membawa sputum yang kedua. Nah, ini harus dicek semuanya. Nah, ini dia interpretasinya, pewarnaan 3 macam sputumnya.
Nah, kalau misalnya 3 kali positif atau 2 kali positif, 1 negatif, dia BTA-nya positif. Nah, 1 kali positif, 2 kali negatif, ya kan? Nah, bila 1 kali positif, 2 kali negatif, BTA-nya Positif. Nah, ini kita ulang ya. Ulang BTA 3 kali. Nah, ini dia. Bila 3 kali dia negatif, berarti negatif. Nah, bagaimana kalau misalnya kayaknya dia dicurigai TB, Bu, tapi di sininya negatif. Sudah 3 kali negatif. Kita lakukan pemeriksaan penunjang untuk membuktikan. Nanti setelah keluar hasil yang penunjang, baru kita mengulang ini lagi. Oke, ini hasil pemeriksaan mikroskopisnya. Nah, tidak ditemukan bakteri tahan asam dalam 100 lapang pandang. Disebut negatif. Maksudnya bagaimana? Kita kan mengamatinya ini di bawah mikroskop. Ya kan, 1 kali kita melihat itu 1 lapang Pandang. Kalau 100 kali, berarti 100 kali kita akan menggeser. Tidak ditemukan BTA dalam 100 lapang pandang. Nah, yang kedua, ditemukan 1 sampai 9 dalam 100, ya. Ditulis jumlah yang ditemukan. Contoh misalnya, pada saat kita pengamatan pertama kali, itu kita tidak dapat bakteri tahan asam. Kita tidak dapat bakteri yang warnanya merah. Oke, kita geser lagi yang kedua kalinya. Kita dapat 1. Nah, kita mulai menghitung. Oke, 1. Terus geser lagi kedua, kita tidak dapat. Nah, nanti misalnya di 50 misalnya. Kita baru dapat lagi 1, berarti sudah 2. Kan? Nah, karena range-nya di sini 1 sampai 9, berarti dari lapang pandang 1 sampai 100, berapapun jumlahnya, rentangnya 1 sampai 9, berarti kita tulis jumlahnya. Kan? Nah, ini. Yang ketiga itu ditemukan 10 sampai 99 dalam 100. Biasanya sih kita tidak akan pengamatan. Kalau kita sudah dapat ini 10 dalam 100, kayaknya kita tidak akan mengamati sampai 100 kali itu. Cukup misalnya ke 10, ternyata sudah lebih, ya. Nah, baru bisa disebut positif 1. Nah, yang terakhir ini ditemukan lebih dari 10 dalam 1 lapang pandang. Itu dia positif 3. Nah, nanti kita praktikumkan, jelas. Apa hal yang pertama tadi? Apa hal yang pertama? Sputum. Oke, kita mempersiapkan sputumnya. Terus, setelah disiapkan sputumnya, kita melakukan apa? Dekontaminasi. Nah, dekontaminasi ya. Setelah kita mengambil, kita dekontaminasi, kita terus selanjutnya pemeriksaan. Nah, metode apa yang digunakan? Zell-Nielsen. Nah, terkait interpretasinya, kalau misalnya dia dikatakan positif 3 pada saat kapan? Lebih dari 10 dalam 1. Oke, demikian materi saya siang hari ini. Nanti setelah ini kita ke lab untuk praktikum. Nah, tugas pendahuluannya sudah dikasih sama asisten, ya kan? Oke, nanti kita ketemu di lab ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita melakukan praktikum, kita akan melaksanakan responsi terlebih dahulu. Dan sebelum itu akan diabsensi oleh teman saya. Baik, saya mulai absennya. Yang pertama Putu Ratna, Inzani Imama, Kristi, apa zat warna yang dibutuhkan untuk pewarnaan Zell-Nielsen? Izin menjawab Kak, ada 3 Kak. Yang pertama itu karboglusin 1%, terus yang kedua larutan alkohol asam 3%, dan yang ketiga itu metilin glue 0,3% Kak. Oke, benar, silahkan masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Oke, hari ini tuh kita praktikum sistem respirasi, pemeriksaan sputum. Nah, kalau tadi pagi itu kita penjelasannya terkait bagaimana pemeriksaannya di lab. Nah, hari ini kita hands on. Nah, kita punya sampel sputum yang sudah didekontaminasi. Nah, kenapa yang sudah didekontaminasi? Supaya nanti hasilnya itu jauh lebih bagus. Nah, lagi pula kalau kita mendekontaminasi sampel itu harus di ruang yang aseptik. Ya. Jadi kalau bukan biosafety kabinet atau dia laminar airflow. Nah, ini kita ini boleh dipipet, ini kan? Boleh juga kita pakai ini kita ambil. Nah, biasanya kalau kita menurut kita sedikit pakai pipet boleh. Ini kan lama kan? Nah, lama dia. Tapi tidak boleh juga dituang. Ini kalau ini sudah begini kita buat dia hapusan. Nah, hapusannya itu dia begini ya. Nah, kita hapus. Nah, tunggu dia sampai kering. Nah, kalau sudah kering, kita sambil lewatkan dia di lampu. Nah, nanti setelah itu kita tambahkan larutan sel Nelson yang pertama, yaitu karbol fusin. Nah, kita tetesi dia. Nah, sampai penuh ya. Pokoknya kita menurut kita sudah. Nah, nanti setelah itu baru kita panaskan. Nah, ini yang dipanaskan. Nah, dipanaskannya itu dia sampai berbuih saja. Jadi model itu adalah jalankan dia begini. Nah, tidak ditinggal seperti ini. Nah, karena kalau ditinggal seperti ini, besar kemungkinan cuman yang di sini saja. Ya. Tapi kalau kita jalankan seperti ini, besar kemungkinan juga dia akan merata. Nah, setelah itu, setelah 1 menit, sudah cukup 1 menit atau sampai dia berbuih, baru kita kasih dia alkohol asam. Nah, ini dia alkohol asam. Nah, kalau alkohol asam ini kita tinggal semprot saja, langsung semprot dia dengan air mengalir. Jadi langsung dia, tidak perlu lama-lama. Kayaknya sudah mulai kering, baru kita tetesi sel Nelson yang ke metilen bluenya itu kita ambil lagi kayak tadi, tetesi dia. Nah, tunggu dia berapa menit baru jalankan dia begini sampai dia berbuih. Tadi sudah tadi kasih metilen blue, sudah. Jadi tunggu dia sampai kering, kita amati di bawah mikroskop. Oke. Nah, untuk selanjutnya silahkan boleh sendiri-sendiri boleh berdua juga boleh, atau per kelompok 1 orang juga boleh. Nah, nanti asisten yang akan mendampingi, toh? Oke. Ada 3 warna, yang pertama adalah karbotoksin, kemudian alkohol dan rendu. Nah, ini adalah lapisan yang sudah kita warnai. Terakhir kita siapa? Ya, rendu. Oke, ini kita mau pengamatan ya setelah pewarnaan. Nah, kalau misalnya kita mau pengamatan pada bakteri, itu kita pakai perbesaran yang ini 100 kali. Nah, tapi syaratnya itu kita pakai oil, kita pakai minyak imersi. Tujuannya apa? Untuk memperjelas hasil pengamatan kita. Kita punya contoh yang hasil dari SMAR, berarti dia dari hasil menggores. Nah, ini coba silahkan melihatnya kita satu-satu. Oke, tadi kita sudah praktikum ya, sudah sampai mulai dari dekontaminasi sampel, pemeriksaan dan pengamatannya. Nah, ini kita ambil contoh saja salah satu dari hasil pengamatan kita. Nah,
Nah, mungkin tadi pada saat kita pengamatan di bawah mikroskop tidak sebanyak ini, ya. Paling cuma 1 2. Nah, kalau misalnya dia 10 sampai 99, dia positif 2. Positif 2. Per berapa lapang pandang? Per 100. Nah, kalau misalnya dia itu 1 sampai 9 saja per 100 lapang pandang. Positif 1 atau ditulis jumlah bakterinya? Ditulis jumlah bakterinya. Berarti ditulis jumlah bakterinya. Oke. Yang merah-merah ini itu yang disebut bakteri tahan asam. Nah, yang biru ini itu mewakili sel epitel. Karena kenapa dia warnanya merah? Karena pada saat tadi pengamatan di bawah mikroskop, nih kan habis kita kita pewarnaan, ya kan tadi ditambahkan karbolfusin, terus dia dipanaskan. Tujuan pemanasannya supaya bakteri ini rusak dinding selnya, kan jadi satu warnanya dia akan menempel dengan sempurna. Nah, beda kalau dia tidak tahan asam. Nah, setelah itu kan kita tuangkan dia dengan alkohol asam. Nah, kalau misalnya prinsipnya alkohol itu dia meluruhkan lemak, ya kan? Nah, makanya yang tadi itu terwarnai dengan warna merah, kalau dia lebih banyak lemaknya berarti dia akan ikut terbuang. Nah, karena ini sedikit lemaknya, dia tidak terpengaruh. Nah, selanjutnya itu setelah ditambahkan alkohol asam, dicuci, terus selanjutnya dia dikasih metilen blue. Nah, metilen blue itu adalah zat warna pembanding. Nah, karena tadi pertama sudah ditutupi dengan karbolfusin, jadi dia warnanya akan tetap merah walaupun ada zat warna pembanding. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Saya Aksa Pandu Wijaya dengan NIM K1A1250086. Jadi pertanyaan saya, karena tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa ini tuh salah satu bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang sistem baik itu respirasi. Tetapi kalau yang dari literatur yang saya baca itu tidak hanya respirasi saja, tetapi ada juga TB yang menyerang tulang, ada yang menyerang otak. Itu bagaimana untuk dia punya pembedaannya dengan klasifikasi yang ada itu? Oke, makasih ya atas pertanyaannya. Oke, yang ini kan dia sistem respirasi. Kita ambilnya dia di sputum. Nah, oke, kalau misalnya TB-nya lain, berarti kita ambil sampelnya juga di daerah yang lain. Kalau misalnya sampelnya di otak, berarti kita pakai cairan cerebrospinal. Nah, cara ambilnya itu juga khusus, ya kan? Nah, setelah kita ambil, kita melakukan dekontaminasi sama seperti pada sputum. Jadi kita tetap dekontaminasi juga dia, ya kan? Tetap kalau misalnya kita mau pakai metode kultur, kita tetap kulturkan dia pakai media LG, ya. Yang paling cepat 28 hari tumbuh, yang paling lama 54 hari. Nah, kita baru dapat di hasilnya. Kalau untuk media kultur. Nah, untuk pewarnaannya juga sama. Tetap juga pakai Sil Nielsen atau pakai metode Kinyon. Nah, kita akan dapatkan hasilnya kayak begini juga. Hanya mungkin kalau di jaringan otak mungkin ini sel-selnya ini yang akan berbeda mungkin. Jaringan epitelnya mungkin yang akan beda. Oke. Nah, dari praktikum kita hari ini, ya kan? Nah, jadi bisa diambil kesimpulan, pemeriksaan sputum itu sendiri, ya kan? Terdiri dari beberapa tahapan penting, Jadi mulai dari persiapannya, ya kan? Nah, persiapannya, cara mengambil sampelnya, dekontaminasinya, terus pemeriksaannya. Nah, yang terakhir adalah interpretasi. Ada lagi? Cukup ya? Oke, cukup praktikum kita hari ini. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.